Pembahasan tentang kerajaan Maiwa juga akan dijelaskan sejak munculnya Tomanuru. Walaupun kerajaan Maiwa secara historis masuk menjadi anggota Federasi Masa Rempulu nanti pada tahun 1685, sejak kerajaan Leta dikalahkan oleh Arung Palaka. Yang pertama adalah periode Latakebuku di Bantilan sekitar tahun 1500-an. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tahun 1986, dijelaskan bahwa sebelum masuknya Islam di Maiwa berdiri suatu kerajaan yang diperintah oleh seorang raja bernama Latakebuku. Kerajaan itu berkedudukan di Bantilang. Selanjutnya dijelaskan bahwa Latakebuku bersaudara dengan Ipaluang, kemudian menjadi Puang Leorang atau Taulan. Kalau demikian, maka ia adalah anak dari Tenriangka atau Latanro I, cicit dari Tomanurung Palipada dan Embong Bulan. Dikemukakan bahwa pada masa pemerintahan Latakebuku, kerajaan yang berkedudukan di Bantilang tersebut mencapai masa kejayaannya. Oleh karena itu, banyak kerajaan-kerajaan lainnya merasa cemburu dan ingin menguasainya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan-kerajaan seperti Bonesi dan Repang pernah mengadakan perlawanan terhadap kerajaan ini. Namun, serangan-serangan tersebut dapat dipatahkan oleh pasukan Latakebuku karena kegigihan pasukan-pasukan Latakebuku tersebut. Kemudian, orang-orang Bone dan Sidendeng Rapang menyebutnya dengan istilah Tomewa, artinya orang yang melawan. Tomewa itulah kemudian berubah menjadi Tomaiwa dan akhirnya berubah nama menjadi Tomaiwa. Itulah yang melatar belakangi nama kerajaan tersebut sehingga kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Maiwa. Latakebuku dalam masa pemerintahannya dijelaskan bahwa ia kemudian menikah dengan salah seorang Aru, yaitu raja bawahannya bernama Aru Bollo. Ada kemungkinan Aru Bollo itulah sebagai raja Bantilan kemudian memperistrikan Latakebuku Raja Enrekang. Pernikahan beliau dikaruniai anak masing-masing I Bantilan dan seorang bernama Senri Jala Tadampali. Diduga kuat bahwa masa kepemimpinan Latakebuku sebagai raja I Bantilan bersamaan dengan posisinya sebagai raja kerajaan Enrekang yang berlangsung sejak kira-kira tahun 1500-an. Kalau dugaan itu benar, maka Latakebuku memerintah dua kerajaan dalam waktu yang bersamaan, sebagai raja dengan gelar Aru Bollo dan Latakebuku sebagai raja Enrekang. Dalam masyarakat Maiwa juga dikenal kepala-kepala tingkat bawah seperti Indoguru, Janang, dan Suro. Bentuk pemerintahan seperti itu berlangsung hingga masuknya pengaruh dan ajaran Islam di kerajaan tersebut. Setelah anak Latakebuku semakin dewasa, maka ia diangkat menjadi Raja I Bantilan, menjadi raja kedua. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan di Bantilan dipindahkan ke Tapong. Pada masa pemerintahannya, I Bantilan raja kedua dipersunting oleh salah seorang keturunan Raja Bone dan lamaran itu diterima. Hubungan perkawinan itu kemudian merupakan awal terjalinnya hubungan yang harmonis antara kerajaan Maiwa dan kerajaan Bone. Pernikahan tersebut dikaruniai oleh beberapa anak, yaitu Puata Cambang, Puata Roa, Puata Gairi, Puata Lampung, Puata Talang, dan Puata Lando Belua, serta Puata Caru atau Saro. Anak-anaknya itulah kemudian menggantikan beliau menjadi raja. Dalam catatan Silang Sarang menyebutkan 2 dari 7 anaknya kemudian pernah menduduki tahta di kerajaan Maiwa, masing-masing Puata Cambang dan Puata Lampung. Puata Cambang adalah anak pertama pasangan Aru Bollo dan Latakebuku. Ia memerintah di kerajaan Tapong sejak ibunya Latakebuku merasa anaknya sudah layak untuk memimpin sebuah kerajaan. Pemerintahan beliau diperkirakan berlangsung cukup lama. Namun sumber-sumber tertulis tentang pemerintahannya sangat kurang. Setelah kepemimpinan Puata Cambang sebagai raja kerajaan Maiwa di Tapong dipimpin oleh saudara kandungnya yaitu Puata Lompong. Ia menggantikan kakaknya setelah kakaknya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan. Masa pemerintahan beliau juga sangat kurang sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, penelitian periode kepemimpinannya perlu dilakukan secara seksama. Selanjutnya adalah periode Puata Lundu. Periode kepemimpinan Puata Lundu adalah suatu periode di mana untuk pertama kalinya masuknya agama Islam di wilayah kerajaan Maiwa yang saat itu masih berpusat di Tapong. Salah seorang putra raja kembali dari Goa membawa ajaran agama Islam bernama
Janggoridi. Kejadian itu berlangsung pada tahun 1608. Berdasarkan data Lontar Aguatalo, dijelaskan bahwa kerajaan-kerajaan di wilayah Sidenre Rapang masuk Islam pada tahun 1609. Ini berarti salah seorang diantaranya adalah putra raja kerajaan Maiwa tersebut. Dalam masa pemerintahan Puak Talundu, agama Islam menjadi agama kerajaan sekaligus berfungsi menyebarkan kerajaan-kerajaan tetangganya seperti Enrekang, Duri, dan bahkan Tanah Toraja. Penyebaran agama Islam itu sudah berlangsung sejak tahun 1615 sampai dengan tahun 1620 seperti di Kerajaan Duri dan Kerajaan Enrekang. Peran Raja-Raja Maiwa di Tapong dalam menyiarkan Islam itu dilakukan bersama-sama dengan orang-orang dari Kerajaan Sidenre Rapang. Itulah sebabnya sehingga persahabatan antara Kerajaan Tapong dengan Sidenre Rapang sangat erat. Bahkan Kerajaan Tapong menjadi bagian dari Kerajaan Sidenre Rapang dengan status lili. Sistem pemerintahan kerajaan berubah dengan memasukkan unsur syarak sebagai bagian dari pemerintahan kerajaan. Struktur pemerintahan kerajaan sebelumnya tetap berlangsung ditambah dengan pejabat syarak seperti kadi, imam, kakte, dan guru. Wata Pakalawing adalah anak dari Puak Talundu yang menggantikan ayahnya setelah ayahnya tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan di kerajaan Maiwa. Pada saat itu kerajaan Maiwa masih terpusat di Tapong. Masa kepemimpinan beliau, selain mengusahakan kemakmuran rakyatnya, ia juga melanjutkan usaha ayahnya untuk menyiarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan tetangganya. Sumber tertulis masa pemerintahan beliau juga sangat kurang. Selanjutnya adalah periode Puata Pakawaru. Puata Pakawaru adalah anak dari Raja Kerajaan Maiwa, Puata Pakalawing. Ia memimpin Kerajaan Maiwa dengan mengusahakan lapangan pertanian bagi rakyatnya. Ia juga melanjutkan upaya penyebaran agama Islam ke kerajaan-kerajaan tetangganya seperti ke Kerajaan Duri. Penyebaran Islam itu juga dilakukan di Kerajaan Rekang dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Periode itu sangat kurang sumber data tertulis yang menjelaskannya. Selanjutnya periode Puata Surabeko. Puata Surabeko menyebarkan agama Islam di kerajaan-kerajaan tetangganya. Salah satu data pendukung yang dapat dijadikan pembanding adalah masuknya Islam di Kerajaan Duri pada tahun 1687. Catatan pengislaman di Kerajaan Duri dijelaskan di bawah oleh Kerajaan Bone. Kerajaan Bone yang sebelumnya telah mempunyai hubungan persahabatan melalui perkawinan dengan putri Raja Kerajaan Maiwa di Tapong, sehingga memungkinkan kerajaan-kerajaan itu bekerja sama melakukan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Berdasarkan catatan Lontar Aguatalo, Kerajaan Duri masuk Islam pada tahun 1687. Dalam masa pemerintahan beliau sebagai Raja Bone Petamalat Gemena Arung Palaka, yakni pada tahun 1685 menyerang Kerajaan Leta dan menaklukkannya. Perang itu dipicu oleh perlakuan gegabah Raja Leta yang membunuh utusan Raja Bone. Karena itu Raja Bone bersama dengan kerajaan Sidenre Rapang dan Wajo juga Sopeng memerangi kerajaan Leta. Perang itu kemudian dimenangkan oleh Arung Palaka bersama kerajaan Sidenre, Wajo, dan Sopeng. Akibat dari perang itu, Maiwa yang sebelumnya adalah lili dari kerajaan Sidenre oleh keempat raja tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi kerajaan yang berdaulat dan kemudian dimasukkan ke dalam Federasi Mas Rempulu menggantikan posisi kerajaan Leta yang telah ditaklukkannya. Sedangkan Biloka, Awanio, Corawali dan Wetae yang sebelumnya adalah lili dari kerajaan Sopeng dimasukkan menjadi lili kerajaan Sidenre. Bersama dengan penguasaan Bone atas Leta, Maiwa yang tadinya adalah lili dari Sidenre dimasukkan ke dalam Federasi Mas Rempulu menggantikan kedudukan Leta. Mengenai penyerangan Leta yang juga diberitakan dalam Lontar Bilang Raja Aguatalo, yaitu penyerangan Arung Palaka pada tahun 1682, tidak diketahui raja yang memerintah pada masa itu. Dalam sumber lokal yang dikemukakan oleh Silla Sarang mengemukakan bahwa pada tahun 1717, jadi kurang lebih 35 tahun setelah dimasukkannya Maiwa ke Federasi Mas Rempulu di Kerajaan Maiwa dipimpin oleh raja bernama Indi Surabeko. Sejak saat itu, Kerajaan Maiwa menjadi bagian dari persekutuan kerajaan-kerajaan di 5 Mas Rempulu atau masuk dalam gabungan Federasi Mas Rempulu. Setelah Indi Surabeko meninggal tahta, Kerajaan Maiwa yang masih berkedudukan di Tapong diduduki oleh cucu bernama Puata Tobaine, sedangkan anak kandungnya bernama Puata Lakaica diangkat menjadi Pak Bicara. Kepemimpinan beliau sangat kurang sumber tertulis yang dikemukakan. Selanjutnya adalah periode Puata Tabu.
Puata Tabu memegang lampu pemerintahan di kerajaan Maiwa setelah ibunya tidak mampu lagi memegang tahta kerajaan. Pada masa pemerintahannya, raja mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dalam upaya itu ditentang oleh Raja Sidenreng sehingga akhirnya menjadi sebuah peperangan. Perang perebutan wilayah itu akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Maiwa, dan daerah yang diperebutkan yakni Salo Biru sampai ke Salo II dikuasai oleh kerajaan Maiwa. Penguasaan atas kedua wilayah yang cukup strategis tersebut sehingga menimbulkan keinginan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Tapong ke Pakodi Marwangin. Upaya pemindahan pusat kerajaan itu kemudian dilanjutkan oleh raja penggantinya, yaitu putranya sendiri bernama Puata Pawelang. Periode kepemimpinan Puata Pawelang mengadakan perubahan yang cukup besar dalam kerajaan Maiwa. Beliaulah yang merencanakan dengan matang pemindahan pusat kerajaan Maiwa dari Tapong ke Pakodi Marwangin. Perlu dikemukakan di sini bahwa sejak pusat pemerintahan kerajaan Maiwa dipindahkan ke Pakodi Marwangin, Tapong tetap menjadi salah satu kerajaan kecil di Maiwa. Laulung Deng Sute adalah anak kandung dari Puata Pawelang. Ia kawin dengan seorang keturunan Datu Pamanawajo. Laulung Deng Sute adalah raja pertama yang memerintah kerajaan Maiwa setelah berkedudukan di Marwangin. Selanjutnya adalah periode Puata Arase. Puata Arase adalah raja yang memerintah pemerintahannya berlangsung setelah pusat kerajaan Maiwa berkedudukan di Pakodi Marwangin. Beliaulah yang pertama membangun pusat kerajaan Maiwa tersebut, bahkan kemudian beliau meninggal di Pakodi. Gelar anumertanya adalah Matindo di Pakodi. Pada masa pemerintahan Tua Calon diperkirakan memerintah pada tahun 1860 sampai 1890. Oleh Silla Sarang terjadi kontrak dengan pemerintahan Hindia Belanda. Maurice mengemukakan kontrak yang dilakukan dengan kerajaan Maiwa dilakukan pada tanggal 8 Desember 1890. Isinya menyangkut wilayah pemerintahan dan lain-lain. Berdasarkan kontrak itu disebutkan bahwa kerajaan Maiwa berbatasan dengan sebelah utara Endrekang dan Duri, sebelah timur Sidenreng, sebelah selatan Rapang dan Sidenreng, dan sebelah barat Sawito. Kerajaan itu diperkirakan luas wilayahnya sekitar 150 pal. Wilayahnya meliputi kampung-kampung Marwangin, Tapong, Kadape, Kalumpang, Bunga, Lebani, Malino, dan Ngarasi, Tanete, Guru, Kalosi, Butu, Marasing, Pasang, Matakali, Limbuang, Baraka atau Anggesalu, Alla, Sito, Sala, Talang, Labuku, Batarang, Dapa, Lura, Paraja, Kalempang, Labatu, Boli, Paduku, Atirongjonga, Abolorang, Loka, Aladang, Roa, Ampunu, Satu, Campa, Kane, Salokaraja, Epu, Ipi, Tempe, Amas Sangang, Anyura, Sabang, Cake, Lape, dan Walu. Selanjutnya adalah periode Puata Pakonteng. Setelah kepemimpinan Tua Calo, kerajaan Maiwa diperintah oleh Pakonteng. Ketika ia bertahta di kerajaan Maiwa, Belanda melancarkan program pasifikasi di Sulawesi Selatan yang berlangsung hingga tahun 1909, yang berakhir dengan penandatanganan kontrak atau Korte Verklaring yang ditandatangani oleh kerajaan-kerajaan dalam Federasi Mesir Empulu di Parepare. Puata Pakonteng tidak menandatangani Korte Verklaring sampai beliau wafat pada tahun 1906. Kemudian diganti oleh Sape Wali sebagai Arung Maiwa. Sape Wali kemudian memegang tampuk pemerintahan kerajaan Maiwa sampai penandatanganan Korte Verklaring di Parepare tahun 1909 dengan pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya adalah La Sape Wali. Setelah kepemimpinan La Pakonteng atau Puata Pakonteng, kerajaan Maiwa dipimpin oleh La Sape Wali. La Sape Wali merupakan raja atau Arung Maiwa yang melakukan penandatangan pernyataan pendek. Bahkan oleh Donald Tick disebutkan bahwa beliau menandatangani kontrak dengan Belanda yakni pada tanggal 27 Januari 1905 dan turun tahta pada 16 Juli 1907. Selanjutnya adalah periode Puata Coke. Puata Coke bergabung dengan pujung-pujung Mesir Empulu lainnya seperti perjuangan Andilinge, Labalado, dan Puang Tematapi, termasuk Arung Maiwa. Arung Maiwa tertangkap kemudian dibawa ke Marwangin dengan tangan terborgol. Selanjutnya adalah periode Puata Sini. Setelah Puata Coke meninggal, ia digantikan oleh Puata Sini atau Arung Lasini sejak tahun 1913 sampai tahun 1918. Pengangkatan Puata Sini sebagai raja kerajaan Maiwa tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Adat Kerajaan, akan tetapi sudah ada campur tangan pemerintah Hindia Belanda.
Hal ini terjadi karena sejak penandatanganan Korte Verklaring atau pernyataan pendek oleh Raja-Raja Kerajaan Mesir 10 tahun 1909 di Parepare, maka penguasaan langsung penjajah Belanda di wilayah Mesir mulai berlangsung. Selanjutnya adalah periode Lanaki. Arung Lasini kemudian diganti oleh Laniki sebagai Arung Maiwa selama kurang lebih 2 tahun. Masa pemerintahannya sangat singkat. Selanjutnya adalah periode Lachori, pemerintah kerajaan Maiwa dengan status landscape Zelbetur, walaupun dalam masyarakat tetap sebagai Arung atau raja. Arung Lachori kemudian diganti oleh Arung Laoga. Masa pemerintahan Lachori sama halnya dengan pemerintahan sejak 1909 tidak ada lagi sepenuhnya ditentukan oleh dewan atau adat kerajaan, akan tetapi harus atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Persetujuan itu baik dalam hal penangkatan maupun dalam kaitan dengan pemberhentian pejabat wilayah kekuasaan raja yang waktu itu berstatus landscape, akan tetapi tetap dipimpin oleh raja dan oleh masyarakat ia tetap dianggap sebagai raja atau arung. Selanjutnya adalah periode Laoga. Arung Laoga memerintah hingga 1926, di mana penjajahan Belanda sangat kuat. Masa pemerintahan Belanda yang langsung menjajah wilayah-wilayah kerajaan Mesir berlangsung hingga tahun 1942. Selanjutnya adalah periode Andisesu. Andisesu merupakan Arung Maiwa yang memegang tahta kerajaan Maiwa melewati masa-masa penting dalam sejarah kerajaan Maiwa. Di awal kepemimpinannya, ia berhadapan dengan penjajah Belanda yang kuat dengan penentangan pemerintahan dan penguasaan langsung di wilayah tersebut. Beliau menjadi Arung Maiwa sampai akhir masa penjajahan Belanda. Masa pendudukan Jepang bahkan memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah periode Andi Hodeng. Andi Hodeng memimpin di wilayah Maiwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, Belanda kemudian datang dan berupaya untuk menjajah kembali dengan membonceng di belakang sekutu. Belanda pada masa itu sangat dikenal oleh masyarakat dengan sebutan KNIL. Di dalam pergerakan kemerdekaan itu terjadi perbedaan-perbedaan yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok kemasyarakatan. Salah satunya adalah munculnya pemberontakan Kahar Muzakar. Andi Hodeng akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh DITI Kahar Muzakar di Basui. Jadi ini adalah kerjaan singkatan kerajaan Maiwa sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku sejarah Mesir 10 oleh Muhammad Aziz Sidon. Jika teman-teman punya informasi lain tentang sejarah atau kerajaan Maiwa silahkan komen ya. Sekian dulu, mohon maaf untuk segala kekurangan. See you on the next video.